Yuk. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Um, izin bertanya Bu, di sini saya ada tugas untuk mengeksplorasi penyebab masalah. Yang pertama di sini saya ada masalah yang sudah saya identifikasi, yaitu beberapa siswa memiliki kemampuan dasar matematis rendah. Nah, menurut Ibu, kenapa beberapa siswa ini memiliki dasar matematika rendah? Penyebabnya apa? Penyebabnya kemungkinan seperti ini karena ada beberapa siswa juga yang menyatakan kalau matematika itu adalah pelajaran yang sulit di awal ya Bu Tuti ya. Namun ada beberapa siswa lagi menyatakan ternyata belajar matematika itu mudah loh gitu. Nah, dilihat dari faktor ini berarti ada beberapa siswa menyatakan sulit. Ini bagaimana caranya kita ketika mengajar mereka merasa nyaman, merasa asik kan. Berarti pengajar, tentu saja tenaga pendidik harus memulai di awal terutama dasar daripada matematikanya agar mereka merasa oh ternyata belajar matematika asik ya. Nah, balik lagi bagaimana caranya agar tenaga pendidik mengajar dengan situasi yang memang asik, situasi yang nyaman, dengan beberapa media mungkin atau dengan beberapa cara, metode yang harus digunakan oleh seorang guru matematika agar dasarnya saja mulai dari awal kita menyampaikan kepada siswanya itu asik, akhirnya mereka kedepannya pun dan seterusnya pun untuk belajar matematika itu ternyata sangat mudah gitu. Mungkin itu. Lagi Bu? Ada pertanyaan selanjutnya Ya. Bu nih. Saya ada masalah hubungan komunikasi antar guru, orang tua, peserta didik terkait pembelajaran itu masih kurang. Menurut Ibu apa penyebab masalahnya? Penyebabnya adalah jika memang antara guru dengan orang tua itu terjadi hanya mungkin dalam situasi yang harus dihadiri oleh orang tua namun tidak dihadiri gitu kan, atau komunikasi antara guru dengan orang tua yang memang harus secara kontinu berkelanjutan. Misalkan begini Bu, dalam pembagian hasil dari tes sumatif misalnya ya, tapi harusnya itu ada komunikasi tentang bagaimana siswa ini ke depannya atau bagaimana proses pembelajaran ketika diikuti oleh siswa tersebut yang harus disampaikan kepada orang tuanya gitu kan. Kemungkinan ini karena waktu yang belum pernah terjadi ketika yang harusnya orang tua tersebut hadiri dan menyampaikan kemajuan daripada siswanya gitu ya, anaknya gitu. Jadi kalau misalnya sering-sering bertemu atau komunikasi antara orang tua dengan guru itu terjadi, berarti kan minimalnya hubungan orang tua dengan siswa atau hubungan orang tua dengan tenaga pendidik itu akhirnya sebuah permasalahan itu akan terselesaikan gitu. Kadang ada beberapa orang tua juga yang menyatakan kalau misalnya dia sudah titipkan ke sekolah ya sudah gitu kan, mungkin karena ada kesibukan lain di luar sekolah, maksudnya di luar rumah gitu kan. Jadi dia hanya menitipkan saja ke sekolah, namun dia tidak tahu bagaimana perkembangan siswanya gitu. Itu mungkin salah satu faktor, karena bukan tidak peduli, mungkin karena waktu orang tua ataupun kurang perhatiannya orang tua terhadap anaknya gitu. Betul. Kalau menurut Ibu kan itu penyebabnya. Berarti penyelesaiannya seperti apa Bu? Kalau seandainya Penyelesaiannya setidaknya visit ya. Kalau kita bicara secara langsung, kalau misalkan memang orang tua tidak bisa hadir ke sekolah atau tidak pernah bertemu dengan gurunya, minimalnya kita visit ke rumah siswa tersebut. Ada apa, kenapa ya kan, ketika ada permasalahan itu kita tahu gitu, meskipun mungkin tidak secara detail, karena biasanya ada beberapa orang tua hanya menyatakan
tidak ada masalah dengan anaknya gitu kan, karena ada beberapa hal yang mungkin ada dirahasiakan, tapi sebetulnya kalau misalkan kita terbuka, orang tua pun akan terbuka dengan kita. Mungkin tidak secara langsung pada saat itu, tapi kita continue terus menerus bagaimana perkembangan siswanya, bagaimana perkembangan dengan anaknya, itu akan terjadi tidak miscommunication, tapi juga terus berkelanjutan komunikasi antara orang tua dan guru. Pertanyaan selanjutnya Bu, di sini ada hubungan komunikasi antara wali kelas dan orang tua peserta didik itu terbatas. Ya, itu menurut Ibu apa? Nah, itu terbatas di sini berarti kan dari segi waktu. Karena ada beberapa orang tua, kalau di sekolah kita ini Bu Tuti, ada orang tuanya banyaknya ya ekonominya adalah menengah ke bawah. Ada beberapa orang tua yang memang pekerjaannya tidak bisa diganggu, misalkan pekerjaan rumah tangga. Ada orang tua orang tua dari peserta didik kita itu kerjanya memang menunggu orang tua ya, apa sih, nenek-nenek katanya dari pagi sampai sore, yang memang kenyataannya tidak bisa ditinggalkan. Ada juga pedagang, mungkin pedagang lebih banyak karena mereka beranggapan kalau misalnya tidak dagang rugi katanya ya, kan nanti itu buat bayaran Bu kata gitu kan. Jadi sebetulnya terbatas di sini adalah karena kesibukan dari orang tua tersebut. Mereka tidak hanya bekerja tapi juga berdagang ya kan, menjaga seperti apa itu? Iya, menjaga toko ya seperti itu. Karena kita memang ekonomi untuk di sekolah kita itu menengah ke bawah gitu sih Bu. Jadi kalau beranggapan kalau misalnya mereka tidak kerja, bagaimana saya mau bayaran Bu gitu? Karena kita swasta ya Bu. Kita memang diperbolehkan untuk mau biaya untuk sekolah. Menurut Ibu kalau terjadi permasalahan seperti ini, penyelesaian seperti apa? Penyelesaiannya kembali, kenapa kita tidak visit lagi gitu ya? Kadang kita bisa memaklumi keadaan anak, keadaan daripada orang tua peserta didik kita, minimalnya seperti itu. Tapi kita bisa juga komunikasi bagaimana kita adakan grup ya, ada grup WA, grup wali kelas dengan orang tua siswa, orang tua murid, atau secara kita wapri bagaimana keadaan siswa kita sebenarnya ada di sekolah untuk disampaikan kepada orang tuanya. Jadi sebetulnya ada beberapa solusi yang harus kita lakukan, bagaimana kita mengkomunikasikan wali kelas dengan orang tua, menjembatani itu semua. Kita sebenarnya banyak sekali aplikasi atau cara untuk memudahkan komunikasi tersebut. Ada pertanyaan selanjutnya Bu? Ya, silakan. Di sini ada lagi permasalahan saya. Pembelajaran di kelas ini masih belum berbasis hot ya Bu. High order thinking skills. Hot ya. Itu kenapa Bu? Kenapa? Karena kembali lagi kita harusnya ada diferensiasi siswa ya, ada yang bisa membedakan siswa yang memang bisa lanjut ke kompetensi dasar selanjutnya. Ada juga siswa yang belum paham kompetensi apa yang kita sampaikan gitu ya. Bagaimana caranya gitu kan Bu Tuti, maksud Bu Tuti? Yeah. Sebetulnya itu kalau misalnya kita mulai dari awal dengan bisa dengan diferensiasi siswa, perbedaan untuk membedakan siswa mana yang daya tangkapnya lebih, ada juga yang kurang ya Bu Tuti. Namun kalau misalkan kita menggunakan itu balik lagi ke psikis anak ya, psikis anak yang Bu, kalau misalnya saya dibedakan seperti ini berarti kan saya ngerasa saya belum tidak bisa menerima, terus saya ketinggalan, kompetensi saya kurang, ternyata teman saya yang tinggi daya tangkapnya gitu kan, pemikirannya ternyata dia bisa langsung naik ke kompetensi dasar selanjutnya gitu kan. Nah, ini sebetulnya jadi dilema untuk sekolah ya kan, dilema untuk sekolah. Hot sendiri ini kalau misalkan kita dari awal mulai kita sampaikan kepada peserta didik kita, sebetulnya mudah gitu ya. Kalau misalnya kita mulai dari awal kita coba untuk, kita meyakini kalau anak kita memang mampu untuk diberikan soal-soal yang hot itu ya Bu Tuti ya. Banyak sih kalau misalkan kita solusinya, kalau selain itu juga
bagaimana ya kalau misalkan dari kita juga bisa ada teman sejawat ya kan, berdiskusi bagaimana kita agar si siswa tersebut paham dari soal HOTS itu. Jadi atau mulai dari sekarang banyak aplikasi yang dapat kita pelajari seperti platform Merdeka Mengajar gitu kan, itu banyak sih, ada beberapa yang harus kita terus belajar, terus mengerti dan terus pahami, kembali lagi kepada tingkat kemampuan dari peserta didik kita. Kalau mau mencoba silakan. Ini kan mencobanya bukan mencoba yang bukan begitu ya, mencoba untuk anak kita agar terus naik klasifikasinya. Intinya dari murid dan gurunya juga ya Bu. Iya. Nah satu lagi Bu, ini pertanyaan saya, guru belum maksimal dalam menggunakan model-model pembelajaran inovatif di sekolah. Itu penyebabnya apa dan penyelesaiannya seperti apa? Inovatif di sini berarti kan mau apa sih? Mau dengan mencoba berbagai macam metode dan cara bagaimana kita menyampaikan proses pembelajaran kepada siswa yang lebih dipahami gitu ya, lebih mudah secara inovatif. Tidak seperti yang dulu makan kita ada CBSA, ya ceramah, tanya jawab, CTJ, tapi sekarang harus lebih inovatif lagi. Bagaimana caranya? Kita kembali kepada perkembangan dari perkembangan dari proses pembelajaran kita. Seperti yang tadi saya sampaikan juga, ada platform Merdeka Mengajar, di situ banyak sekali aplikasi. Bagaimana kita sebagai guru, sebagai tenaga pendidik untuk lebih mengeksplor lagi agar kita lebih inovatif. Sebetulnya ada banyak di situ kalau kita mau cari, kita mau mencoba gitu. Itu sih Bu Tuti. Atau mulai kita ikut PKB ya, ada pengembangan keprofesian berkelanjutan, itu juga sama, bisa juga diikuti oleh tenaga pendidik di SMK Syuhada ini. Biar lebih inovatif dan anak-anak pun akhirnya merasa asik, merasa senang, merasa tidak bosan gitu kan mengikuti pembelajaran, apalagi Bu Tuti matematika ya. Jadi harus lebih menarik lagi, inovatif lagi. Jadi penyelesaiannya itu ya seperti tadi, kita lebih aktif cara pembelajaran. Jadi terus kita juga perlu pelatihan guru juga kan? Betul, iya. Soalnya nanti harus ikut tuh kayak pelatihan sehingga kita lebih paham, lebih mengekspor, lebih tahu lagi bagaimana cara bagaimana kita belajar matematika, bagaimana inovasinya yang terbarukan. Jadi benar-benar betul sekarang harus update. Zaman now ya. Zaman now. Jadi intinya itu ya Bu. Terima kasih atas waktunya Bu. Terima kasih. Saya cukup sekian, nanti akan saya tuangkan dalam eksplorasi penyebab masalah ini. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.